Jadi di sini nanti ada, kalau dihitung seluruhnya itu 16 dengan 5, ada 21 guru berkeluarga bisa berada di dalam pondok ini dengan rumah yang standar, artinya standar dengan di luar, dengan rumah di luar tidak kalah standarnya itu. Malah yang di bawah itu mungkin agak lebih baik daripada yang 16 ini. Sini 8, di lingkungan Pak Kiai Qasim itu 8, di lingkungan Ustadz PM itu ada 8 sebenarnya, 16. Lalu ditambah 5 di bawah. Saya bikin lagi yang di Liwiliang 11 lantai 3. Sedang digarap sekarang ini. Ya, dari mana duitnya? Sudah nggak usah ngurusi. Yang penting halal. Yang jelas, insya Allah tidak ada yang menuntut saya. Siapa yang menuntut? Wali murid menuntut. Enggak, saya minta bantuan. Kalau wali murid saya minta bantuan, tiap orang misalnya 10 juta, lalu kok jadinya jelek kayak begitu Pak, ya bolehlah nuntut. Saya minta duit saudara, saya bangun aja. Minta duit sama guru juga tidak, sama murid juga enggak. Hanya amanah yang saya pegang. Nah, amanah itu yang susah. Nah, administrasi saya itu administrasi halal dan haram. Administrasinya. Lemari saya di rumah itu halal haram. Cuman halal haram. Bilang sama ibunya, di sini jangan kau sentuh, api neraka. Yang ini boleh kau ambil. Mau beli beras kayak mau perutkan kau ambil yang ini. Kalau ini hati-hati kau. Iya, cuma itu administrasinya. Maka bagi saya tidak ada larangan. Apa yang dilarang pakai? Yang dilarang Allah aja. Makanan apa pakai yang tidak boleh? Tidak ada yang tidak boleh saya. Semua boleh kecuali dilarang oleh Allah. Durian boleh bagi? Durian apa lagi? Sekarang saya tiap minggu saya makan durian. Makan sate kambing itu masih tiap minggu saya. Kalau nggak fakis ya itu yang bawa kepala kambing itu. Ya mengapa saya tidak ada madaratnya kok? Kok masih berani dekat sekali? Na'udzubillah. Seandainya saya makan durian, terus pagi-pagi bangun, dengkul saya nggak bisa diangkat, berhenti saja. Saya makan durian dengan tidak makan durian sama aja. Makan sate kambing dengan tidak makan sate kambing sama aja. Saya makan sate kambing, makan malam, tidur, bangun pagi ya biasa aja. Dengkul saya bisa diangkat, nggak sakit. Mengapa saya takut? Apa wiridnya? Banyak wirid. Misal takut. Enggak. Apa? Sudah takut tidak. Nggak berani. Enggak. Sekarang sudah nggak makan durian. Ada orang Mesir, Syekh Ridwan namanya, dari Aswan. Paling benci sama durian. Tiap datang ke Singapura itu di samping saya kan dikasih durian, wah dia mesti nyingkir baunya. Saya bilang satu ketika saya paksa, saya jarib awalan, jarib walahid takum anifan. Saya bilang akfil al-akfil. Ketika makan durian tutup mulut, hidung dulu tutup, yang keras kan, makan durian. Nanti Anda akan tahu kayak apa durian itu. Betul. Diikuti petunjuk saya itu. Saya ambilkan durian, tutup. Hidup kata saya. Tidak ada bau. Apa itu? Makan. Wah, ladit ya saya syukur. Akhirnya saya biasa. Dulu paling benci durian itu. Sekarang kalau ketemu saya dengan sapur mesti nyari durian dengan saya. Pergi ke Malaysia jadi durian dulu. Dulu tidak mau, benci. Nah itu ya saya cuma 2 lah. Yang sulit untuk dilarang itu oleh dokter itu, yang sulit untuk dilarang itu ya 2 itu. 1 durian, Kambing. Saya ngaji di Depok ini sebulan sekali. Karena pojok lama itu. Dia nggak mau ditutup oleh saya walaupun gimana. Tutup pakai, pokoknya kalau masih hidup ngaji aja. Biar saya gotong. Ya udah.
itu mesti habis ngaji turen pagi-pagi itu dengan kopi. Bagaimana nggak asik gitu. Itulah saudara. Ini kepada guru-guru supaya kewajiban dalam asrama. Jadi guru dalam asrama itu sebenarnya guru dalam asrama itu ya salah saya itu mestinya dibantu kasih duri gitu. Jadi nggak bisa tidur dia. Kan dikasih kasur yang empuk, keenakan, enak tidur dia nggak keluar. Apa karena keenakan di asramanya kira-kira? Atau dirubah kasurnya itu, jangan dikasih kasur, kasih kayu aja. Apa? Kayu, kasih kayu papan itu aja, yang kasar itu, dengan papan yang halus. Nah, iya, barangkali kalau dikasih itu baru dia tidak betah di kamar. Kasih bangsat. Ingat bangsat itu, ingat saya kakek saya gitu. Bicara bangsat ya. Itu Ridho dulu. Iya. Bangsat. Ayah saya itu pulang dari pondok dari Sidogiri, ya bulan puasa ingin berkhidmat kepada orang tua gitu loh. Bagus ayah saya. Jadi diperiksa kamarnya ayah saya itu. Tahu-tahu di depannya itu bangsa tuh ngempel, numpuk gitu. Waduh, ini sekasian ayah saya, kata saya. Tidur teman-teman. Akhirnya dikeluarkan. Disiram dengan air panas. Apa bangsat itu? Mati semua. Bersih. Kakek saya datang jam 8, turun dari masjid. Kakek saya itu dari jam 3, mesti jam 8 turun. Jadi oleh masyarakat dikasihkan dijadikan jam kakek saya itu. Kalau kakek saya keluar jam 3, turun dari masjid jam 8. Karena dia sambung dengan duha dan lain-lain. Begitu sampai ditanya, siapa itu mengeluarkan tempat tidur saya itu? Ayah saya merasa bangga. Saya abah, saya keluarkan ini bangsatnya. Kurang ajar kamu. Ini yang bikin saya tidak enak tidur. Ini yang bikin saya bangun jam 3. Dia lapar jam 3 gigit saya bangun. Sekarang dimatiin oleh kamu. Siapa yang bangunin saya nanti jam 3? Ingat bangsat tadi itu. Ingat kakek saya bangsat itu. Nah ini saya minta semuanya ya, kelas jangan mengeluarkan anak sebelum tank. Itu sangat mengganggu kepada kelas yang lain. Itu jangan sampai tank. Ya, kalau kehilangan lahan bikin pertanyaan tatbik mengapa deh. Nah, sewaktu-waktu ada jadwal. Kalau perlu dibikin, Ustadz ini malam Selasa jam 2 keliling. Tidak usah tiap malam, seminggu sekali. Tapi mesti ada yang keliling. Nah, di situ nanti anak merasa diawasi, dengan merasa diawasi itu anak tidak akan melanggar peraturan. Itu yang terpenting. Tentu itu permintaan saya kepada guru-guru di asrama itu ada tata tertibnya. Ya, diatur. Siapa yang keliling malam ini jam 2? 2 orang saja. Dari sekian banyaknya ustadz. Berapa yang ada di asrama ustadz ini? Enggak hafal. 43 yang laki-laki. Apa? 43. 43. Kalau cuma 2 orang saja keliling, 43 itu sebulan sekali saat ya paling tidak setengah bulan sekali lah. Keliling jam 2 malam itu. Apa keberatannya? Malam mesti bersyukur. Oh ya, saya punya tugas jam 2 malam. Samping saya keliling, nanti dari pondok itu asrama saya kelilingi semua. Setelah itu saya sembahyang tahajud, tidur. Banyak itu manfaatnya. Nah, diatur itu guru asrama itu. Siapa malam Senin, malam Selasa yang keliling jam 2 malam, ya sekarang keliling setengah jam atau 1 jam, setelah itu tidur. Asal anak merasa ada yang mengawasi. Begitu. Itu sebaiknya. Semua guru ya ada asrama itu supaya semua guru standby.
semua guru yang berhalangan mengajar harus disampaikan kepada Kiai Ukar ini, Pak Rohili ini. Kasih siapa atau kepada Ustadz Sukron. Nama sendiri agak kaku juga saya. Sama namanya. Iya. Tafaulan. Tawarukan. Sukron yang tidak benar. Berarti saya sekali. Syukrannya sama, syukran makmun. Dia Sukron siapa? Makmun. Dua. Satu ada Kiai di Garut. Garut Goblok Selatan situ. Kiainya, pengasuhnya namanya Sukron Makmun. Ya, mungkin ketika mendengar nama saya langsung anaknya otomatis disebut Sukron Makmun. Jadi ketika saya pidato ini agak kaku gitu loh kepada Al-Mukarram, pengasuh pondok pesantren Kiai Haji Sukron Makmun. Loh, kok saya sendiri? Ya sudahlah, urusan kadung terlanjur namanya itu. Tawarukan. Ya. Maka itu untuk mengawasi kepada guru-guru itu setiap malam adakan giliran. Guru ini kalau 43 guru berarti setiap 20 hari itu. Ya. Setiap 20 hari satu kali keliling malam itu apa artinya? 20 hari satu kali tidak. Tiga orang lah. Apa? 3 orang 15 hari. Ya 3 orang 15 hari lah. Katakan setiap setengah bulan sekali bangun malam. 43 termasuk yang Ustaz Zaki. Masukkan dia. Dalam asrama dia. Tolonglah, jangan tidur dengan istrinya setengah bulan sekali. Misalnya karena berkeluarga misalnya. Ya apa salahnya berkeluarga kalau cuman setengah bulan sekali. Misalnya itu, masukkan semua yang di asrama itu masukkan, yang punya istri masukkan itu. Ya, Hilman itu, PM, masukkan itu supaya keliling malam. Siapa lagi? Dia di asrama atau di rumahnya dia? Di asrama Pak. Tapi istrinya enggak di sini ya? Iya. Itu perlunya kumpul hari ini saya itu untuk menertibkan segalanya supaya sekali berjalan dengan baik. Tidak saya melihat kelas kosong dan lain-lain. Nah semua guru siap di kantor. Kalau ada kelas kosong, kalau bisa diganti dengan pelajarannya Ustadz itu. Misalnya sudah oleh Pak Kiai Ukar dikatakan ini kosong kelas ini Ustadznya tidak ngajar. Nah, pengumuman nanti kalau itu jam ketiga, misalnya ada waktu pengumuman jam ketiga, semua anak kelas 3 membawa pelajaran mutola'ah. Nah, Ustadz yang akan menggantikan itu punya pelajaran mutola'ah di situ. Ganti dengan pelajarannya sendiri. Kalau punya pelajaran di situ, kalau tidak, masih banyak jalan untuk tidak mengisi kekosongan itu. Suruh ambil Al-Quran. Lalu di kantor disiapkan satu Quran yang ada terjemahannya. Masuk. Biar guru matematik siapa itu? Ustaz siapa namanya? Widianto. Bisa menggantikan. Bawa Quran terjemahannya misalnya. Bawa Quran. Baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tarjem. Teruskan. Tarjem. Teruskan. Tarjem sampai nunggu. Tidak ada kelas kosong. Itu minimal. Jadi kalau tidak ada pelajaran di kelasnya, tidak punya mata pelajaran di kelasnya, ganti dengan Al-Quran. Nah, kalau saya dulu di Gontor, tanya ke Mas Suri itu. Tanya, saya berani itu. Karena dia tahu persis apa yang saya kerjakan. Kalau saya gantiin kelas itu, kalau kelas kosong, mesti datang ke kamar saya. Ustaz tidak hadir kosong. Tapi di papan itu sudah ditulis oleh anak itu.
Al-as'ilatul ammah gitu. Pertanyaan umum. Saya tanya, apa itu? Ya Ustaz, al-as'ilatul ammah. Pertanyaan umum saja kalau dengan Pak Sukron. Ya sudah, anak bertanya macam-macam, bertanya ya agama, ya politik, ya ini, ya sudah, nggak karu-karuan pertanyaan itu. Saya isi sampai jam pelajaran selesai. Tanya itu Kiai Masuri. Kalau saya dikenal itu al-asratul ammah oleh santri Gontor itu. Kalau saya masuk, ya mesti pertanyaan umum dari santri itu. Nah itu paling tidak jangan ada kelas kosong. Kalau tidak bisa cepat kasih surat. Jadi kayak Ukar sudah tahu di kelas 2 jam ketiga mesti kosong. Ini ustadznya tidak hadir. Lalu ustadz ini punya mata pelajaran, kasih pengumuman untuk kelas 3 jam sekian bawa pelajaran ini digantikan oleh ustadz ini. Bagus, tidak kosong kelas. Nah kalau misalnya ustadz ini tidak punya pelajaran, di sini gampang. Ambil Quran terjemahan, anak-anak suruh baca Quran. Baca surat Kahfi kayak baca surat apa. Satunya baca ayat, satu ayat berhenti, tarjem. Istamir, al-ayatul tsaniyah. Iqra at-tarjamah sampai itu sudah menambah ilmu anak-anak itu. Tidak ada kekosongan. Ini yang saya mintakan supaya semuanya berjalan dengan baik. Jadi pondok ini kayak sebuah mesin, semua komponennya bergerak bersama. Sehingga mesin itu berjalan dengan baik. Mesin pondok ini kenapa? Karena bergerak bersama, semua komponennya itu berfungsi. Kalau ada satu komponen tidak berfungsi, tentu mesin itu tidak akan bergerak. Itu kalau naik pesawat itu. Karena ada tukang gini kupingnya. Itu siapa itu? Itu yang mengontrol bunyinya mesin itu. Dia dengan bunyi itu tahu dia. Wah, semua komponen bisa bergerak. Masuk ke kupingnya itu tidak ada suara yang tidak yang tidak harmonis. Itu harmonis mesin itu. Kemudian dia gini. Itu artinya laik terbang Anda. Kata laik itu sebenarnya bahasa Arab itu. Laik sesuai, pantas. Laik layar, laik terbang. Itu sudah menjadi istilah. Padahal bahasa Arab itu tak tahu dulunya mengapa pakai kata-kata laik. Ya, sama dengan istilah-istilah di kapal laut. Mu'alim. Apa? Mu'alim. Kan saya dulu naik kapal terbang. Loh, Mu'alim 1, Mu'alim 2, sampai Mu'alim 3. Kok ada Mu'alim dalam kapal, kata saya. Saya tahunya Mu'alim itu ya ustaz. Tahu-tahu istilah. Semua kapal itu mesti Mu'alim 1, Mu'alim 2 itu. Kata sama dengan lain. Jadi kalau nanti pondok ini kayak mesin, sudah stabil semua. Nah, bagus. Tidak ada komponen yang tidak berbunyi. Nah itu pesawat itu ditempelkan ke badan pesawat, masukkan kupingnya, begitu mesin dinyalakan semua dilihat. Nah, lalu siapa? Pilot mencoba rem. Sayap itu rem itu. Kalau saya itu tahu, karena saya kalau nggak tahu tanya itu, mengapa Pak? Pesawat itu kalau turun kok gini? Itu rem Pak kayak gitu. Sehingga angin dari situ itu dihambat, jadi nggak bisa ke depan dia, karena dihambat gitu. Nah itu toko ekor gini, oh itu kan kalau belok jadi. Saya tanya sama pramugari, sama ini kadang-kadang saya itu apa? Nah, itu kalau itu tidak bergerak, nanti pesawat lurus kan bisa belok-belok itu. Nah, yang ngatur beloknya ekor. Nah, ini ditabrak oleh angin sini, ini ke sana. Kalau ke sini ditabrak angin sini ke sana. Gitu loh. Tahu saya, rem juga tahu. Jadi kalau sudah mau turun mulai direnggangkan saya, nanti kalau mesti sempurna gininya itu. Jadi angin yang dari depan itu nggak bisa ke belakang, ditahan. Nah, itu kalau pesawat kita. Kalau pesawat tempur lain lagi.
Parasut. Ada model yang kaya itu apa? Parasut. Parasitnya. Parasit. Begitu mendarat, parasit dilepas. Nahan. Kembang itu. Jadi angin ke sini itu nabrak semua untuk menahan lajunya ini. Nah, maka tanda-tanda anak, karena nanti kamu punya anak ya. Tanda-tanda anak itu cerdas. Kalau anak itu banyak pertanyaan. Tandanya kalau tidak cerdas, anak itu kerjanya diam aja, nggak pernah tanya, nggak pernah ini. Itu anak-anak lillahi ta'ala. Dengan handphone. Tandanya anak cerdas. Ayahnya diganggu. Abi, Ningna. ini apa? Ini botol kan? Di dalam isinya apa? Air. Ini apa? Sekedar saya dulu kalau pulang dari Jakarta sampai Surabaya itu, sepanjang jalan cuman menjawab pertanyaan anak dua ini. Dia, itu apa? Bi? Itu gunung gitu. Lalu yang di bawahnya itu kakinya. Nanti dia kalau ketemu, oh itu, tapi itu kaki gunung itu. Karena dari tadi saya kasih tahu, itu tanda-tandanya kalau ada anak itu cerdas, anak itu mulai kecil tidak mau diam, bertanya apa yang ada, ditanya ini botol ini ditanya terus. Orang tua yang tidak tahu, tidak mau belajar ilmu jiwa anak, begitu anaknya bertanya, Cerewet loh. kamu ganggu orang tua, apa aja diam. Jadi anak nanti jadi penakut, jadi minder tuanya. Jadi penakut, mesti jadi penakut ini anak. Dan jadi minder. Maka diajarkan kan dalam tarbiyah wa ta'lim kan ada kan sifat-sifat anak itu. Masih diajarkan itu. Umur 3 tahun sampai sekian, umur 7 tahun sampai sekian. Ini sifat-sifatnya begini. Saya dulu agak memperdalam itu. Di samping tarbiyah itu, saya dulu masih pernah jadi sekolah guru di pemerintah. Dan saya pernah jadi pegawai negeri, cuma tidak dikerjakan. Surat pengangkatannya datang ke rumah saya, tapi tidak pernah saya kerjakan. Nah, ini kepada guru-guru, barangkali ini yang saya sampaikan, sekali lagi saya ulang kepada wali kelas, tolong wali kelas itu 8:30 bersiap-siap untuk masuk kelas. Semakin awal semakin bagus, kemudian di situ bikin persiapan untuk yang mengajar besok pagi. Mengapa gontor itu bagus? Tanya sama Bapak Kiai Qasim. Karena sebelum mengajar persiapannya harus tanda tangani dulu. Dulu kalau guru tua itu tanda tangannya Pak Badri. Kalau guru-guru yang angkatan muda itu tanda tangannya saya. Karena kadang-kadang saya lempar sama Pak Uri, mari tanda tangan itu. Guru-guru itu kata saya. Nanti mau ngajar terlambat kata saya. Setelah ditandatangani oleh saya guru-guru muda, baru dia ngajar ke kelas. Tidak ada guru gontor itu yang tidak pakai persiapan ngajar. Tak tahu sekarang masih kan ya. Siapa yang tanda tangan? Saya masih. Pak Badri ya. Udah meninggal. Oh sudah mengendal ya. Iya. Dulu Pak Badri itu zaman saya. Yang tanda tangani saya kalau mau ngajar Pak Badri. Kalau guru-guru tua itu, kalau guru muda sama saya tanda tangannya. Tuh, jadi tidak ada guru gontor yang ngajar tanpa dan itu tidak ada. Sampai ujian Syafa'i. Ujian Syafa'i itu kalau Kaisar kasih keliling Ainal al-Isilah. Ternyata dia tidak bersiap dengan al-Isilah. Langsung pasti tidak boleh nguji kok. Tutup. Tidak boleh nguji selamanya. Ya dalam tahun itu. Jadi kalau di gontor itu dulu zaman saya mau nguji mutolaah. Saya dari kamar saya bikin pertanyaan. Apa mutolaah kelas 2 itu? Babnya armator misalnya. Ini maudhu'nya. Saya sudah bikin pertanyaan ini. Al-fil misalnya. Bikin pertanyaan, 5 judul saya bikin 5 pertanyaan dari judul itu. Lalu nanti akan ditanyakan apa, i'rabnya apa. Ditulis di kertas. Tidak lalu iqra' iftal kitab. Misalnya, iqra' arif, enggak. Langsung kertas kecil.
Arif Mayati. Jadi persiapan memang dari rumah itu matang. Jadi punya kertas kecil itu bisa punya 10. Nanti nguji itu. Karena tidak mungkin sama. Nguji 10 anak, ya tentu 10 kertas kecil. Ditulis Arif Mayati. Tidak dikasih baris. Jumlahnya tidak dikasih baris. Mas apa? Iqra, Arif. Jadi guru yang ngajar Safahi itu dengan persiapan. Nanti ini yang akan saya tanyakan. Ini, dan sudah ada pertanyaannya itu. Tidak lalu pertanyaan spontanitas di depan anak. Lah saya ingin mengembalikan gaya begini nih. Kalau gaya begini dikembalikan, insya Allah kualitas pondok ini nanti bagus. Nguji Fathul Mu'in, Fathul Qorib. Itu saja sudah punya pertanyaan di sini. Sampai bisa 20 pertanyaan. Lalu nanti yang harus di-i'rab, dipindahkan ke kertas. Tapi yang ada di Fathul Qorib itu, Arif. Nah, sehingga nanti ujian Fathul Qorib itu matang anak itu. Dan betul-betul menguasai. Itu yang saya inginkan pondok ini dalam rangka persaingan. Maka kepada guru-guru bukan sekedar mengajar, tapi mempunyai rasa mendidik itu. Enggak, sekarang dulu tuh nama pertama kali itu Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia. Dari kementerian dirubah jadi Departemen Pendidikan. Dari departemen robah lagi. Itu kerjaan penipuan intelektual itu ya seperti itu kerjaannya. Sekarang kembali kementerian itu kembali yang asli dulu. Zaman merdeka pertama kali itu kementerian itu dirubah. SMP sekolah menengah pertama sudah bagus. Dirubah sekolah lanjutan pertama. Apa bedanya? Itu kan cuma duit dibuang-buang toh. Merubah pelang se-Indonesia. SMK. Apa? Sekolah menengah atas. Sekolah dirubah. Sekolah menengah umum. Robah lagi. Sekolah lanjutan atas. Sekarang kembali lagi. SMA lagi. Coba berapa miliar duit yang dibuang itu. Yang asal sekolah menengah atas. Ganti sekolah lanjutan atas. Semua kertas yang dicetak robah semuanya. Semua pelang-pelang se-Indonesia dirubah. Itu miliaran. Stempel dirubah. Itu miliaran. Robah lagi. Sekolah menengah umum. Ya. SMU. Berapa lagi itu? Miliaran itu. Sekarang kembali lagi SMA. Subhanallah. Mengapa tidak saya dulu dibiarkan SMA? Yang sudah bagus-bagus nama itu. Sudah bagus-bagus nama itu. Yaitu kadang-kadang perubahan itu. Ya banyak perubahan-perubahan terbaru. Undang-undang itu perubahan undang. Kalau saya. Tapi kalau dinyatakan di luar ya bisa nggak benar. Undang-undang Dasar 45 itu sudah nggak ada bagi saya itu. Bagi saya. Mengapa? Sudah diamandemen kok. Diamandemen berapa kali itu. Sebenarnya tidak usah lagi Undang-Undang 45 bagi saya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia titik. Kan itu sudah dirubah. Yang paling itu, nah ya, kalau saudara-saudara nggak tahu itu, kalau saya tahu, Presiden Republik Indonesia putra Indonesia asli beragama Islam. Itu Undang-Undang Dasar 45 itu amandemen dirubah, buangkan agamanya. Presiden Republik Indonesia putra Indonesia warga negara Indonesia asli beragama Islam hilang. Amandemen lagi. Aslinya hilang. Aslinya dihilang. Presiden bersabda warga negara Indonesia. Titik. Cina Indonesia. Ya, seandainya, tapi ini tidak mungkin ya. Tapi seandainya bisa saja siapa saja jadi presiden. Nah, itu undang-undang sampai amandemen ya sudahlah. Tetap dinamakan Undang-Undang 45 ya sudahlah, saya ikut aja, tidak berontak. Tapi dalam hati saya
itu Undang-Undang Negara Republik Indonesia, karena yang 45 sudah diamandemen itu. Kalau menurut saya, tapi karena mereka juga menyatakan itu undang-undang, saya ikut menyatakan itulah Undang-Undang 45, ya sudah selesai. Nah, inilah kepada guru-guru saya sampaikan supaya dengan ini nanti mulai guru-guru yang ada kaitannya dengan keamanan misalnya, supaya apa yang saya sampaikan nanti sampai kepada keamanan nanti sampai kepada pulis-pulis yang ada. Bagaimana tugasnya pulis itu paling tidak menyapu depannya kamar dengan ada pulis itu. Ya kadang-kadang depan kamar tuh subhanallah masih ada kertas, ada ini, saya lewat itu baru selesai ada itu geruduk-geruduk mereka itu. Dan tolong tempat sampah yang kotor itu, ya Allah, tempat sampahnya kotor, bisa dicuci nggak itu yang plastik itu? Bisa dicuci. Tolong dicuci dulu, disikat gitu yang bersih gitu loh. Saya melihat tempatnya jijik kok. Paling bagus itu beli plastik hitam itu. Polybag namanya. Apa namanya? Polybag. Bahasa Inggris itu ya. Tahu sekarang kenanya polybag. Itu bahasa apa ya? Ya Inggris. Padang. Enggak. Nah, ya, saya tahunya plastik yang hitam gitu aja ya. Nah, itu enak, buang sampah, tinggal tutup, angkat. Ya. Tidak kocar-kacir ke barat ke timur. Ya katakanlah walaupun tidak tiap hari diangkat misalnya, kalau tidak penuh bisa 2-3 hari diangkat misalnya, tapi semuanya bersih. Itu saya lihat plastiknya dari luar saya sudah jijik, saya melihatnya itu kotornya kayak begitu. Itu sekarang tahu mengapa beres tempat sampah itu, karena pernah saya tongkrongin tiap sore. Saya tongkrongin itu. Tiap anak putri lewat, masuk ke dalam. Paling nggak bener kan anak putri. Jorok. Dibuang di depannya tempat sampah, bukan ke dalam, di depannya. Sampai nanti nyebrang jalan. Iya Pak ya? Nyebrang jalan sampahnya itu. Terbang. Apa? Terbang. Lalu saya waktu itu panggil anak putra. Bersihin, sabu, bersih, masukkan ke dalam. Sudah saya bikinkan tempat sampah seluas itu. Maksud saya supaya sampah tidak berterbangan di sekitarnya, masuk ke dalam. Kasih pintu, pintu dorong lagi. Supaya semuanya itu bersih, disiplin, berjalan teratur. Setiap ustadz, kalau ada kursi yang jangan ada kursi kelas yang di luar. Yang di luar itu cari kursi plastik. Mungkin masih banyak kursi plastik itu, dulu banyak kok. Kalau kursi kelas tidak boleh keluar dari kelas. Kadang-kadang kursi ada di pojokan situ. Ya Allah, dan harganya mahal itu. Saya dikatakan kursi apa? Jati, ya Allah. Saya ngelus dada. Ya Allah, itu kan mahal harganya itu. Sekarang saya pesan kursi itu cuma 1 kelas. Nanti mungkin anak baru saya susun dengan kursi yang baru semuanya. Lalu tidak boleh menulis di atas Meja. Coba lihat mejanya. Mana guru pernah marah? Meja kayak begitu. Sudah tidak kelihatan meja. Kelihatan apa? Kalau tulisannya teratur, nggak apa-apa. Tulisan Quran teratur, Yasin wal Quran teratur, bagus, akhwatnya nggak apa-apa. Ini tulisannya nggak teratur, apa saja ada di situ. Pakai tip X lagi. Apa? Pakai tip X. Pakai tip X. tip X yang untuk menghapuskan itu. Ya, ditulis malah. Itu ditulis untuk menulis. Ini pelukis-pelukis terpendam. Nah, itu saya marah itu. Nah, sekarang alhamdulillah kalau keliling sudah tidak ada celana lagi di jendela. Setelah saya keras, pokoknya kalau ada celana digantung di jendela tidak usah diambil,
langsung dibakar di bawah jendela itu. Langsung bakar. Kok kejam sekali? Karena sudah toleransi saya. Dengan nasihat sudah, dengan himbauan sudah. Ternyata tidak dihiraukan. Akhirnya saya bilang kepada keamanan, kalau ada celana bergantungan di jendela, anehnya lagi, itu tanya sama Ilman itu, sama Ustadz, sama Rizky itu, teralis dipotong, teralis dipotong, digergaji, pinjam gergaji sama tukang untuk dilepas karena dia mau menjemur celana. Subhanallah, ini kira-kira anak itu ada otaknya kira-kira enggak ya? Enggak, otaknya ada enggak kira-kira? Ketika menggergaji itu, maka saya bilang sama tukang kemarin, pokoknya kalau ada santri pinjam alat biar patul, jangan dikasih. Jangan dikasih. Pinjam apa saja kepada tukang, jangan dikasih. Pinjam gergaji, jangan dikasih. Pinjam gergaji besi, teralis yang dipotong. Subhanallah. Ketika libur saya perbaiki, habis 10 juta lebih saya memperbaiki jendela itu. Alhamdulillah, tidak minta kepada anak juga. Nah, tolong itu guru ada kepedulian juga, jangan hanya sekedar mengajar tapi tidak ada kepedulian, meja kotor, anak tidak masuk, tidak bertanya kemana ini, tidak diabsen. Kalau kelihatan di kelas itu santrinya berkurang, tanya siapa yang tidak masuk ini. Nah, itu semuanya supaya jadwal dan tertib. Inilah barangkali yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan dan dianjurkan, persilakan. Ini absen guru.